Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyong Story. Yuk baca cerita yang berjudul Unesi. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mengetahui jalan cerita selanjutnya ya. Taeyong dan teman-teman OSISnya terlihat berjalan bersama. Mereka terlihat sangat sibuk membahas sesuatu. Seperti biasa, Ryukyu demi memperhatikan Taeyong dari jauh. Kenapa kami hanya diam? Tanya Kyu. Aku sudah kesal dengan Moniko. Dia selalu saja menggodaku karena tidak punya pacar. Gumam Lea. Kalau gitu, kau pacaran saja. Bukankah banyak siswa pria di kelas kita yang tertarik denganmu? Kupikir kau akan mudah menemukan pacar. Ucap Kyu. Iya sih, tapi aku maunya pacaran sama Taeyong Sunbeni. Kalau begitu, aku coba saja dekati dia. Kau kan cantik, tapi apa kau yakin dia mau mencari tahu dulu Taeyong Sunbeni sudah punya pacar atau belum? Aku yakin dia belum menunjuk kasih. Kita kan selalu memperhatikannya dan dia selalu sendirian. Tapi kalau mendekatinya duluan, aku sebenarnya malu. Jika hidup sekarang, kapan lagi? Nanti kau terlambat dan Taeyong Sunbeni sudah punya kekasih. Kau tahu kan, banyak gadis yang menyukainya, jelas Kyu. Benar juga, jadi sekarang aku harus bagaimana? Pertama-tama kau minta nomornya dulu. Setelah itu kau chat atau telepon dia. Terus basa-basi memberikan perhatian agar kalian lebih akrab. Ia terdiam saat memikirkan rencana sahabatnya itu. Kau minta juga, aku akan minta nomornya sekarang, ucapnya semangat. Taeyong sedang berdiri di papan pengumuman sembari menempel beberapa lembar kertas di sana. Seseorang pun muncul dan bersengaja membuatnya sedikit kaget. Annyeonghaseyo Sunbeni, sapa dia membungkuk sopan. Taeyong menoleh dan menatap gadis mungil itu. Nih, ada apa? Maaf jika aku agak lancang, tapi bolehkah aku tahu nomor Sunbeni? Gumam dia pelan. Untuk apa? Tanya Taeyong dan kakinya sedikit menggaruk. Dia menggaruk tenggoknya yang tak gatal. Untuk bertanya jika ada kegiatan sekolah yang aku tidak mengerti, Sunbei. Taeyong berpikir sejenak, kemudian mengangguk pelan. Oh baiklah, mana ponselmu? Dia tersenyum lebar dan langsung memberikan ponselnya dengan semangat. Ini, Gomawo Sunbei, serunya tersenyum manis. Taeyong hanya mengangguk, sama-sama. Taeyong datang ke tangan kekasihnya masuk ke ruang OSIS. Opa, apa tidak masalah jika kita pacaran di sini? Nanti teman-teman yang lain datang, bagaimana? Tanya Yen merasa yakinan. Rencana mereka semua datang istirahat makan siang. Nanti jika dia masuk ke sini dan melihat kita, mereka juga akan mengerti dan tidak jadi masuk. Jawab Taeyong santai. Hai dasar, kenapa Opa sangat berbeda jika dia dapat teman-teman yang lain? Opa sangat ingin dan tegas. Saat bersamaku, Opa senang manja, aja ya. Taeyong hanya tersenyum, lalu kembali mengambil beberapa map yang berisi beberapa kertas di dalamnya. Aku tidak mungkin bersikap menyenangi di hadapan semua orang kan? Lagi pula aku pikir semua lelaki akan bersikap seperti itu. Dia hanya akan bersikap manja dan lembut pada kasihnya. Tapi ada juga lelaki yang playboy, bersikap manis pada semua perempuan. Opa jangan sampai seperti itu ya. Awas saja kalau Opa berani seperti itu di belakangku, ancam Yen ada sis. Taeyong langsung tertawa. Tidaklah sayang, aku masih punya harga diri. Menurutku lelaki yang seperti itu tidak memiliki harga diri. Begitupun untuk para gadis, kamu mengerti maksudku kan? Dia tersenyum bangga dan langsung memeluk erat dengan Taeyong. Opa memang baik, aku sangat beruntung bisa memiliki Opa, ucapnya manja. Taeyong tersenyum lalu mengusap rambut kekasihnya dengan lembut. Itu vakas apa Opa? Tanya Yen menatap banyak kertas di meja kekasihnya. Data anak baru yang harus diserahkan pada kepala sekolah nanti, jawab Taeyong masih fokus dengan tugasnya. Masih banyak ya, Gumam Yen pelan. Tangannya melus rambut sambil mencubit manja lengan Taeyong. Taeyong tersenyum lebar lalu menoleh ke arah Yen, menatap tatapan mata gadis itu yang penuh arti yang langsung sudah dimengerti oleh Taeyong. Pria itu langsung menaruh kertas itu dan langsung menarik pinggang Yen. Di kelasnya, dia terus menatap ponselnya. Aku telepon sekarang atau nanti ya? Gumamnya bingung. Telepon sekarang saja, terus
sekarang masih jam istirahat, dia pasti tidak sibuk, usul temannya. Terus kalau diangkat, aku bingung mau ngomong apa. Bilang saja ini nomormu dan suruh dia simpan, gampang kan? Dengan jantung yang berdebar-debar, dia pun memutuskan untuk menelpon nomor itu sekarang. Baiklah, akan ku coba. Yen tiba-tiba menarik tangan Taeyong dan menyatu dengan rambut mereka pun akhirnya. Ia sangat mencintai Prince. Tiba-tiba suara nada dari ponsel memecah keheningan itu. Ponsel Taeyong ternyata berbunyi. Taeyong terpaksa mendorong nada itu pelan, membuat ciuman mereka terlepas. Ranya Yen menarik tangan kekasihnya. Sebentar sayang, ada yang menelponku, siapa tahu penting. Ucap Taeyong lembut lalu menjawab panggilan tersebut. Taeyong meraih ponselnya, ternyata ada nomor baru. 여보세요? 누구세요? Teo Sunbi, ini aku Lia yang meminta nomor Sunbi tadi. Oh, kamu. Nih, kamu simpan nomorku juga ya Sunbi. Baiklah. Aku bawa Sunbi. Sekarang Sunbi sedang apa? Apakah aku mengganggu? Taeyong melihat Yen yang sedang duduk di sofa sambil masang laut ke jaksa. Aku sedang mengerjakan beberapa tugas, jadi agak sibuk jawabnya. Oh begitu. Maaf jika aku mengganggumu Sunbi. Rencana, kalau gitu duduk ya, aku harus menyelesaikan tugasku sekarang. Hei Sunbi, Taeyong menutup panggilannya kemudian menghampiri Yen yang sedang menatapnya dengan sorot mata tajam. Siapa yang menelpon? Kenapa nada suara opa tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut? Adik kelas sayang, aku harus bersikap sopan padanya kan? Oh, mengganggu saja, kuman Yen sebal. Kamu semakin cantik kalau lagi kesal. Taeyong mulai merangkul bau Yen dan mencium pipinya sekilas. Bukankah besok adalah hari anniversary kita yang kedua tahun? Kita rayakan di mana, adik? Koda Taeyong meremas bahu Yen. Hai Sopa, aku ingin kita rayakan seperti dulu saja. Makan berdua yang romantis, opa mentraktirku belanja, dan bertukar hadiah itu sudah cukup bagiku. Jelas Yen menyandarkan kepalanya di dada bidang Taeyong. Baiklah sayang, kebetulan besok juga hari libur, kita bisa merayakan seharian. Ucap Taeyong sambil mengajak wajah kepala Yen. Aku mau opa sudah setia bersamaku semenjak kita masih menjadi siswa baru hingga detik ini. Taeyong tersenyum, aku langsung menyukaimu saat melihatmu di hari pertama mos. Maka dari itu, di setiap masa-masa orientasi siswa seperti sekarang, aku jadi ingat awal kita bertemu dulu. Yen tersenyum lebar lalu memeluk Taeyong erat. Jomlah sarangnya opa. Taeyong membalas pelukan erat kekasihnya. Nado sayangku. Bel rumah berbunyi beberapa kali. Lihat, tolong bukain pintunya dong, teriak Yen dari dalam kamarnya. Iya aja. Dengan langkah malas dia menuju ke pintu utama rumahnya. Dan ketika ia membuka pintu, ia sangat kaget karena seorang pria tinggi dan tampan berdiri di depannya dengan membawa bunga merah di tangannya. Mata dia tetap melebar. Omo, apakah ini mata yang Sunbi? Kenapa dia kemari? Dan dari mana dia tahu rumahku? Apa jangan-jangan dia mau menembak aku? Batinnya. Bila nih Taeyong sedikit mengkerut. Ya, kau tinggal di sini, misalnya. Dia mau bingung. Sunbi ada apa datang ke sini? Tanyanya dengan senyuman lebar. Kau datang ingin bertemu dengan Yen, berarti kau adiknya Yen ya? Seketika senyuman Lia memudar saat mendengar jawaban pria itu. Iya, aku adiknya, jawabnya dengan nada pelan. Opa, suara Yen terdengar. Gadis cantik itu langsung menuruni tangga dan mengambil kekasihnya yang sudah datang menyambut. Opa sudah datang. Oh iya, kenalin ini dia adikku. Dia juga siswa baru di sekolah kita. Opa pasti sudah pernah melihatnya kan? Ucap Yen sembari berlanjut di lengan Taeyong. Pria itu mengangguk. Nih, aku sudah bertemu dengannya. Kemudian Yen mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Lia. Lia ini pacarku, tidak perlu ku perkenalkan. Kamu pasti sudah tahu Lia dong. Ucapnya bangga. Lia begitu berbawanya. Nih, jawabnya tersenyum gugup. Hari ini hari jadi kita yang kedua tahun. Aku akan pergi keluar untuk merayakan dengan opa bersama. Jika nanti opa pulang menanyakanku, bilang saja aku sedang merayakan anniversary dengan Taeyong. Opa pasti paham.
Kalau begitu kami pergi sekarang. Kamu juga jaga rumah, baik ya? Ian berpamitan lalu menarik tangan Taeyong pergi. Lia menatap punggung mereka lekat. 2 tahun, Jinja, batinnya tak menyangka jika Taeyong benar-benar pacar kakaknya sendiri. Ia benar-benar syok. Aku belum pernah melihat adikmu sebelumnya. Kupikir kau sudah punya adik, ucap Taeyong sebelum menyetir mobilnya. Dia SMP di luar negeri, kudayaku yang dua di sana. Dan sekarang yang sudah SMA, dia sekolah di sini karena dia bilang merindukanku dan mama. Karena tadi dia juga lihat kaget saat ku bilang pada kekasihku. Jelas Ian tersenyum lebar. Oh seperti itu, sekarang kita mau kemana dulu sayang? Traktir aku belanja di mall dulu opa. Kebetulan ada baju dan sepatu yang ingin ku beli. Taeyong malah nafas. Pikiran semua gadis pasti shopping nomor 1, kumannya. Taeyong dan Ian merayakan hari jadian mereka dengan bersenang-senang. Mulai berbuka hadiah, berbelanja ke mall dan makan serta minum-minum. Hingga tanpa sadar waktu berjalan sangat cepat dan malam pun tiba. Taeyong membawa Ian ke apartemennya. Ia langsung membaringkan tubuh Ian yang sedang mabuk di kasurnya. Baru 5 gelas sudah mabuk. Kuman Taeyong mulai rambut Ian yang sedikit berantakan. Pandangan Taeyong turun mengamati yang sudah mabuk berat. Ia tak semefil dan mulai, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Ian bangun dan pelan membuka matanya. Matanya kemudian melihat sekitar. Ia berada Pari. Ian pun melihat ke dalam selimut dan menghela nafas panjang. Sosok pria tampan dan tinggi terlihat baru keluar dari kamar mandi. Kau sudah bangun, cepat bersihkan tubuhmu. Bisa-bisanya opa melakukan itu saat aku mabuk, kuman Ian cemberut. Taeyong tersenyum tipis. Melakukan apa? Aku tidak melakukan apapun, ucapnya. Aku tidak melakukan apapun, jejak Ian meniru gaya bicara pria itu. Lia duduk termenung di mejanya dan hanya menatap kosong. Kyo sahabatnya pun datang dari kelas dan melihat pemandangan yang berbeda dari Lia. Ya, kenapa kau melamun? Beban sekali. Ternyata Taeyong sampai sudah punya pacar. Kuman Lia lemas. Jinja sudah berduga siapa pacarnya? Tanya Kyo penasaran. Kakakku, Ian. Apa? Kyo berseru kaget. Dan mereka sudah pacar selama 2 tahun. Kemarin mereka merayakan anniversary-nya. Selama ini kan aku sekolah di luar negeri, jadi tidak tahu kalau kakakku punya kekasih. Jelas Lia. Jinja, wah, kuman Kyo. Sebaiknya kau cari pengganti Taeyong Sunmi saja deh. Dia gak milik kakakmu, ucap Kyo. Hani, aku sangat menyukai Taeyong Sunmi. Aku ingin dia jadi milikku, seru Lia tinggi. Tapi pacarnya adalah kakakmu sendiri. Kau mau merebut milik kakakmu? Aku tidak peduli, itu Lia dan beranjak pergi dari ruang kelasnya.